Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Berikut saya akan informasikan cara mencari eh, laporan keuangan untuk pembuatan jurnalnya ya. Silakan disimak. Nah, kalian sekarang buka perusahaan. Pilih dulu perusahaan yang kalian mau lakukan analisis laporan keuangannya. Misalkan perusahaan kimia farma. Tinggal ditulis aja kimia farma laporan keuangan. Nah, ini nanti akan keluar. Nah, setelah itu kalian download 5 tahun terakhir. Nah, ini ya contohnya misalkan di tahun 2022 kita download. Nah, kemudian kalian siapkan Excel. Nah, itu kan ada rumus-rumus rasio ya, rumus-rumus rasio. Misalkan contohnya gini. Contohnya di sini ada soal, ada 3 soal. Dan nanti kalian pilih antara 1, 2, dan 3. Nah, misalkan contohnya debt to equity ratio. Ini kita copy di Excel. Nah, kemudian kalian debt to equity ratio, rumusnya apa di sini? Rumusnya adalah Kita pulang lah. Buru-buru kita pulang. lihat di sini rumusnya debt to equity ratio, total hutang dibagi total equity assets ya. Nah, di sini berarti nanti di sini ada tahun. Kemudian di sini ada total utang. Kemudian di sini ekuitas atau modal. Nah, setelah itu di sini adalah DER. 5 tahun terakhir berarti 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ya, 5 tahun. Nah, kemudian total hutangnya kita lihat dulu di sini laporan keuangannya. Kita cari. Orang-orang mah S3. Nah, ini Orang-orang mah S3. kita lihat. Kita masih ngurusin umat. Oke, terima kasih. Nah, ini ya. Kita lihat di sini. Pulang. Nah, ini ya, kita lihat di sini laporan keuangannya. Pilih hutang. Kita cari dulu, biasanya liabilitas. Nah, ini lihat ya. Nih, kita lihat di sini total hutang. Total hutang itu nih ya. Liabilitas ini berarti ini kita copy. Ini tahun 2022. Ini tahun 2022 kita copy. Kita paste di Excel. Oke, kemudian balik lagi untuk tahun 2021-nya ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, kemudian dan seterusnya sampai dengan 2018. Setelah itu ekuitas. Ekuitas berarti ekuitas di sini ya. Ekuitasnya ada berapa di sini? Kita copy ekuitasnya, kita masukkan ke Excel.
Ya, 2022. Kemudian di sini kita balik lagi 2021. Nah, kita masukkan di sini. Artinya DER-nya itu kan total utang dibagi ekuitas modal ya, atau modal ini dibagi ini, dienter. Nah, ini kalian tinggal tarik aja. Begitu juga di tahun 2018, 2019, 2020-nya ya. Jadi nanti DER-nya ini akan muncul. Nah, setelah itu kalian interpretasikan kalau DER-nya 1,4 itu artinya baik atau tidak untuk perusahaan tersebut. Nah, ini kalian ganti sheet-nya DER. Kemudian nanti yang kedua apalagi di sini kan ada soalnya ya. Soalnya misalkan rasio hutang. Rasio hutang itu adalah total utang dibagi total aset. Berarti ini kita copy paste lagi di Excel. Ya. Kemudian kita berikan tahun lagi. Kemudian ada di sini total hutang. Kemudian total aset. Kemudian di sini rasio DAR ya. Debt. Oke, kemudian di sini kita lihat ya ini debt rasio ya, rasio hutang, debt rasio. Nah, setelah itu kalian buka lagi laporan yang tadi gitu. Jadi satu perusahaan pilih tidak boleh sama perusahaannya. Nah, itu di analisis laporan keuangannya di 5 tahun terakhir. Kita cari di sini total utang yang tadi ya. Berarti ya di sini sama total utangnya. Kita copy. Kemudian kalau di sini perbedaannya kan di sini ya. 20. Ya. Ini 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Kemudian total aset. Kita cek total asetnya di sini adalah ke bawah. Oke, nggak ada. Kita naik lagi ke atas. Dan namanya aset. Nah, ini ya. Jumlah aset. Ini adalah total aset. Ah, bedakan di sini. Kalau misalkan jumlah aset lancar, ini hanya aset lancarnya saja. Gitu ya. Tetapi kalau misalkan di rumusnya itu butuh total aset, artinya jumlah aset. Di mana jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tidak lancar. Artinya ini kita copy paste gitu ya. Ini tahun 2022. Tahun 2022, kemudian di sini tahun 2021. Kita copy. Kita masukkan lagi ke sini. Berarti ini total utang dibagi total aset. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah ya. Jadi ada 0,5. Nah, nanti kalian interpretasikan. Kalau 0,5 itu debt rasionya itu bagus atau tidak. Kenapa tidak, kenapa bagus gitu ya. Jadi kalian jelaskan di sini. Nah, ini diganti rename debt ratio. Dan seterusnya sampai habis gitu ya soalnya gitu. Situ kan ada 3 soal, ada soal 1, 2, 3, ada 5 rasio. Jadi nanti akan ada 5 sheet di sini. Nah, setelah itu contohnya di sini. Contohnya ya, kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh jurnal dari analisis rasio, di mana dalam jurnal ini adalah rasio profitabilitas terhadap optimalisasi laba pada PT Grand Titian Residen gitu ya. Nah, di sini yang digunakan adalah rasio profitabilitas, ada 7. Yang pertama itu ada gross profit margin, ada net profit margin, ada ROE, ada ROA, ada ROS ya. Nah, jadi di sini kemudian ada nih, ini jenis-jenisnya ya dia jelaskan. Kemudian di sini ada 9 ya. Nah, ini ada rumus-rumusnya.
Nih, misalkan gross profit margin, ada penjualan dikurang harga penjualan dibagi penjualan, dan seterusnya. Nah, di sini dia ini interpretasikannya di sini. Dari tabel di atas didapatkan hasil rasio gross profit margin, gitu ya, rata-rata 16,148%. Nah, ini adalah berarti kurang di sini. Ya, artinya bahwa perusahaan ini berada pada kondisi kurang baik dikarenakan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penjualannya sesuai dengan target perusahaan yang disebabkan oleh harga pokok gitu ya. Jadi nanti diinterpretasikan, dibuat jurnal seperti ini. Ini untuk jurnalnya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti ini akan saya share contohnya. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.